Crude oil kembali tertekan turun setelah sebelumnya sempat naik sampai level 74. Tapi seperti yang sempat kita ingatkan kemarin bahwa di level resisten 73 sampai 74 tersebut akan berpotensi terjadi rejection. Dan itulah persis yang terjadi setidaknya sampai hari ini. Nah, permasalahannya adalah apa yang membuat crude oil tersebut turun, lalu kemudian bagaimana dengan emas sendiri. Karena kemarin kita sempat lihat dengan rebound ke level 1974 tapi juga kembali tertekan. Ada beberapa hal dari sisi fundamental yang cukup menarik untuk kita kupas dan juga kita warning kembali atau kita ingatkan bahwasannya malam nanti akan rilis data yang cukup penting dan berpotensi akan membuat pergerakan semakin lebar. Ya, seperti biasa kami akan mengingatkan kembali fokus minggu ini akan tertuju kepada rilis data GDP Amerika dan juga inflation atau inflasi PCE. Di mana data inflasi ini adalah data yang paling disukai oleh Federal Reserve untuk mengukur seberapa dalam atau seberapa tinggi inflasi yang masih bermasalah bagi mereka. Dan juga skenario ini adalah terkait dengan apa yang diharapkan oleh market. Market mengharapkan data negatif, artinya ada pelemahan di situ supaya nantinya Fed bisa setidaknya mempertimbangkan ulang apakah mereka masih akan tetap dalam jalur pengetatan atau mereka sudah bisa merelakan atau bahkan mulai merubah bentuk ataupun jalurnya. Dan itu akan diakhiri dengan data inflasi PCE di hari Jumat. Jadi data GDP akan memproyeksikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada, lalu kemudian diharapkan melambat. Sementara inflasi PCE tentunya yang diharapkan adalah tekanan inflasinya semakin berkurang. Sementara untuk malam ini, fokus data untuk GDP perhatikan dengan ekspektasi adalah 2,7%. Artinya tidak ada perubahan yang terlampau signifikan di situ. Dan setidaknya kalau memang ternyata data bisa dirilis lebih lemah daripada ekspektasi, maka kita akan dapatkan pelemahan dari US dollar. Dan itu berarti emas berpotensi mengalami kenaikan, other currency juga mengalami kenaikan. Tapi kalau ternyata data aktual akan lebih tinggi atau dirilis lebih kuat daripada yang diperkirakan, atau bahkan kecenderungannya lebih kuat daripada previous, maka kemungkinan dolar akan jauh lebih kuat dan itu berarti saatnya emas akan ditekan lebih banyak dan juga penurunan bisa saja terbuka kembali di bawah 1930-an. Bagaimana dengan currency? Currency tentunya seperti Anda lihat di mata uang pound sterling yang kembali gagal untuk melalui rally, maka kemungkinan ini pun akan mengakibatkan pound sterling terbenam lebih dalam. Nah, sementara itu yang terpenting lagi adalah Anda harus ingat bahwa dengan data yang lebih kuat, maka itu akan confirm membuat Fed tetap dalam jalur pengetatan. Dan itu berdampak negatif untuk semua market, termasuk indeks saham. Unemployment claims atau klaim pengangguran mingguan juga akan disoroti sebagai bentuk ataupun mungkin pertimbangan di data non-farm payroll minggu depan, karena itu pun akan berbasis kepada data klaim pengangguran setiap minggunya. Jadi kalau misalkan datanya relatif berkurang, ya artinya penganggurannya relatif berkurang. Dan itu berarti signifikan data yang cukup solid untuk non-farm payroll minggu depan. Tapi kalau ternyata datanya relatif lebih tinggi, maka tentunya itu akan membuat dolar melemah dan positif untuk semua market. Ya itu berarti yang semua berlawanan dengan kurs dolar. Sementara itu data inventory justru dirilis lemah tadi malam atau kurang lebih di bawah ekspektasi. Tapi kenapa oil malah tetap melempem? Padahal seharusnya kalau kita bicara tentang inventory, jika ternyata rilisnya di bawah 0, itu berarti menandakan cadangan minyak yang relatif kurang. Dan itu berarti pasokan yang jarang atau yang langka, sementara tingkat permintaan pun masih tetap relatif lebih tinggi. Jadi seharusnya secara normal kita harusnya melihat pergerakan crude oil cenderung mengalami kenaikan. Tapi yang terjadi adalah sebelum data dirilis, market sudah bereaksi lebih dulu. Dan kalau Anda ingat, di 2 hari terakhir, crude oil memang rebound. Dari level terendahnya yang sempat menyentuh level 64, lalu kemudian merangkak naik ke 68, kemudian secara bertahap pula dari level 68 beranjak naik sampai 72 dan 74. Dan akhirnya, begitu data dirilis, ya vice versa yang terjadi atau kebalikan responnya. Dan dari hal ini kita semakin clear, semakin jelas melihat bahwasanya apa yang terjadi pada minyak selama 2 minggu terakhir atau bahkan total 3 minggu terakhir, terlihat bahwa mereka adalah aksi spekulatif dari investor ataupun dari pasar yang mengkhawatirkan terkait dengan kemungkinan resesi global yang dipicu dari bangkrutnya SVB atau dari masalah sektor perbankan. Jadi sebetulnya kalau ternyata market atau katakanlah dengan posisi perbankan yang sudah mulai reda, harusnya bullish lah yang akan mendominasi berikutnya. Dan peringatan dari
salah satu pembuat kebijakan, Catherine Elman dari BOE, yang mengingatkan akan menghadapi tugas berat. Ini kaitannya dengan Bank of England di paruh kedua tahun 2023. Ya, Catherine Elman mengingatkan bahwa kemungkinan dilihat dari dinamika inflasi yang ada, maka kemungkinan diperkirakan inflasi bisa saja mengalami penurunan, terutama inflasi utama atau headline. Tapi masalahnya inflasi inti akan sedikit bandel dan agak sulit untuk diturunkan. Bahkan kecenderungannya tetap tinggi. Kalau itu yang terjadi, maka kecenderungannya BOE akan dipaksa untuk melakukan pemangkasan suku bunga, padahal mereka masih belum akan menindaklanjuti dengan pelonggaran moneter tersebut. Hal ini mirip dengan apa yang terjadi dengan Federal Reserve. Tapi bagi Catherine Elman, justru ini adalah peringatan yang sangat-sangat ketat karena kemungkinan itu masih bisa terjadi. Mengingat inflasi yang ditunjukkan untuk Inggris masih berada di kisaran 10,4% dan itu berarti berada di 2 digit. Ya, terakhir dari Ketua Supervisi Bank Federal Reserve, yaitu Michael Barr, yang mengingatkan bahwa kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh Fed terkait dengan kebijakan moneter untuk menentukan suku bunga itu akan dilakukan dalam setiap pertemuan. Artinya pembahasan hal tersebut akan dibahas terkait dengan apa yang ada dalam data ekonomi dan juga kondisi keuangan. Nah, sementara untuk permasalahan perbankan sendiri, Barr mengatakan membutuhkan aturan yang lebih kuat terkait dengan modal dan juga likuiditas, terutama untuk bank-bank yang ada kurang lebih dananya di atas 100 miliar dolar. Tapi yang terjadi pada SVB juga di-highlight oleh Michael Barr bahwa itu adalah dikarenakan kesalahan ataupun kegagalan dari manajemen bank, pengawasan, dan juga kemungkinan dari regulator bank sentral. Dan tak lupa, ternyata ada peringatan pula dari Barclays yang mengingatkan bahwa kemungkinan gelombang kedua dari kekhawatiran market tersebut masih bisa terjadi. Ini merujuk kepada gejolak pasar dalam 2 minggu terakhir, waktu SVB dinyatakan bangkrut atau menyatakan diri bangkrut. Ya, kita sempat melihat para deposan atau depositor menarik dananya seketika dan itulah yang membuat hampir kurang lebih terjadi kolaps di perbankan. Dan meskipun sudah relatif tenang untuk saat ini, tapi Barclays melihat ada potensi kemungkinan sleepy investor atau sleepy depositor kemungkinan akan terbuka matanya dan kemungkinan titik lemahnya adalah keamanan dari perbankan tersebut. Jadi kemungkinan diperkirakan masih bisa terjadi rush ataupun penarikan dana besar-besaran. Dan itu berarti permasalahan sektor perbankan kemungkinan belum menjadi solusi yang permanen. Jadi teman-teman, hati-hati dengan potensi-potensi yang ada selama minggu ini, tapi juga ingat bahwa ini adalah end of month, sekaligus juga end of quarter. Jadi kita akan berada atau menghadapi akhir bulan Maret dan juga akhir kuartal pertama yang ternyata disuguhi oleh data tingkat tinggi dari GDP ataupun inflasi PCE yang akan dirilis besok malam. Tapi yang terpenting adalah semua isu yang ada masih tetap dipertimbangkan dan juga masih dihitung atau diperhitungkan oleh market, sehingga volatility kemungkinan baru akan terjadi di hari ini dan juga besok. Jadi hati-hati, range pergerakan yang melebar itu yang kemungkinan bisa terjadi, terutama minggu depan kita akan berhadapan dengan data NFP.